Selamat berjumpa kembali di dalam acara renungan malam di KPI Jemaat Cimahi. Senang sekali saya bisa hadir di tengah-tengah saudara, dan tentunya saya berharap saudara semua dalam keadaan baik dan selalu sehat. Semangat! Saudara-saudara, tidak disadari sudah 3 kali berturut-turut melalui renungan malam ini kita mendalami tema yang berkaitan dengan peran Roh Kudus. Dimulai pada Kamis 28 Mei yang lalu, kita mengangkat tema menanti Roh Kudus penolong, penuntun dan penghibur. Dilanjutkan pada Kamis 4 Juni 2020, kita mengangkat tema Roh Kudus berkuasa mengubahkan. Dan pada Kamis 11 Juni, kita juga masih mengangkat tema peran Roh Kudus bagi pribadi-pribadi orang percaya. Saat ini, saudara-saudara, kita masih akan melanjutkan pendalaman kita tentang peran Roh Kudus, yaitu peran Roh Kudus dalam jemaat, yang akan didasarkan pada pembacaan Alkitab Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47. Tetapi sebelumnya, mari kita terlebih dahulu meneduhkan diri. Saudara-saudara, kita satukan hati nanti di dalam doa. Mari kita masuki saat teduh. Mari kita berdoa. Ya Allah, Roh Kudus, Allah yang senantiasa hadir dengan Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, ya Allah, karena kami senantiasa dihidupi oleh Roh-Mu itu. Sehingga betapapun kehidupan syarat dengan tantangan, syarat dengan pergumulan, kami boleh melewati hari-hari kehidupan kami dengan keluarga dalam keadaan baik. Sehingga saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ya Tuhan, sebelum kami bersama dengan keluarga membaringkan diri ke tempat peristirahatan, kami ingin tetap mendapat tuntunan, pimpinan, dan penyertaan Roh Kudus-Mu. Lebih dari itu, kiranya Roh itu juga membaharui kami dengan firman. Berfirmanlah ya Tuhan. Kami yakin hidup kami akan selalu berada dalam kepastian, di dalam pimpinan firman-Mu itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bacaan Alkitab seperti saya sebutkan tadi, kita akan membaca dari Kisah Rasul pasal 2
ayat 41 sampai 47. Mari kita bersama-sama menyimak terlebih dahulu bagian Alkitab ini. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sampai di situ pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta memberlakukan di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam Kisah Rasul pasal 2, di bagian awal dicatat tentang pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Kita bisa baca pasal 2 ayat 1 sampai 13. Nah, Roh Kudus yang tercurah itu telah mengubahkan murid-murid Tuhan Yesus. Mereka memberitakan Injil Yesus Kristus kepada orang-orang yang hadir saat itu. Selanjutnya Roh Kudus memampukan orang-orang yang hadir memberi diri untuk dibaptis. Dan para rasul semakin dimampukan untuk berkata-kata dalam suatu bahasa yang baru. Mereka berkata-kata tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Bahasa roh adalah tanda awal dari seorang yang dibaptis dalam Roh Kudus. Dan selanjutnya, Bapak Ibu, karya Roh Kudus bukan hanya membuat umat Tuhan dapat berkata-kata dalam bahasa yang baru semata, melainkan juga membuat umat Tuhan dapat hidup dengan cara hidup yang baru, yaitu suatu cara hidup yang indah. Cara hidup jemaat mula-mula disaksikan telah memberkati orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Cara hidup mereka memberkati banyak orang di komunitas mereka. Sehingga Alkitab mencatat tadi di dalam Kisah Rasul 2 ayat 47 bahwa tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Kisah Rasul 2 ayat 47 mengatakan sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu, cara menjangkau jiwa yang paling efektif dari pengalaman jemaat mula-mula adalah saat orang-orang melihat dengan nyata suatu kehidupan yang telah diubahkan oleh Roh Kudus. Dan ini semua hanya dimungkinkan melalui karya Roh Kudus yang dicurahkan melimpah kepada jemaat. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dengan seksama ya, bacaan Kisah Rasul yang kita baca tadi, ada beberapa karya Roh Kudus yang dapat kita dalami melalui perikop ini. Yang pertama, jemaat bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Karya Roh Kudus akan memampukan umat Tuhan untuk menyukai dan menikmati firman Tuhan,
sehingga dapat terus bertekun ya, di dalam pengajaran firman. Roh Kudus adalah roh kebenaran seperti yang kita bahas minggu lalu, yang akan memimpin kita kepada segala kebenaran. Katakan seperti itu dalam Yohanes 16 ayat 13. Roh Kudus adalah firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 17. Nah, saudara, seorang yang percaya kepada Allah, yang mau terus hidup dalam pimpinan Roh Kudus, seperti dikatakan dalam Roma 8 ayat 14, pastilah akan menyediakan waktu yang terbaik untuk bertekun di dalam firman Tuhan. Karena cara hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, itulah yang kemudian melahirkan gaya tari. Tanpa Roh Kudus, mempelajari firman Tuhan akan menjadi membosankan. Huruf-huruf yang mati dalam Alkitab akan menjadi tetap mati. Seperti dikatakan dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 6. Tidak mendatangkan suatu faedah baginya. Bagaikan benih-benih yang jatuh di pinggir jalan. Kalau kita melihat perumpamaan benih yang tumbuh dalam Matius 13 ayat 19. Tapi Bapak Ibu, dengan kuasa Roh Kudus, maka umat Tuhan dimampukan untuk sanggup bertekun dalam pengajaran firman Tuhan dan akan mengalami kuasa yang memerdekakan dari setiap firman Tuhan yang sudah dihidupkan. Karena di mana ada Roh Allah, maka di situ ada kemerdekaan sejati. Demikian dikatakan di dalam 2 Korintus 13 ayat 17. Disebutkan di sana jemaat Berea yang hidup di dalam pimpinan Roh Kudus dimampukan untuk terus menyelidiki kebenaran firman Tuhan setiap hari sehingga mereka menjadi lebih baik hatinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang kedua, Roh Kudus bisa menjadikan jemaat bertekun dalam persekutuan. Firman Tuhan mencatat bahwa karya Roh Kudus memampukan jemaat mula-mula untuk terus bertekun di dalam persekutuan. Jemaat mula-mula suka berkumpul dalam persekutuan yang erat, tadi dikatakan dalam Kisah Rasul. Juga di dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 12. Dan setiap hari pertama dalam seminggu jemaat berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Itu dikatakan dalam Kisah Rasul 20 ayat 7. Karya Roh Kudus benar-benar nyata sehingga jemaat dimampukan untuk bertekun di dalam persekutuan. Bukan hanya di tengah-tengah kesibukan mereka, bahkan di tengah-tengah ancaman sekalipun, mereka tetap bertekun untuk bersekutu bersama-sama. Persekutuan tidak bisa hanya dilakukan sekali seumur hidup, ataupun hanya dilakukan kalau ada waktu. Tapi bagi jemaat mula-mula, saudara-saudara, persekutuan umat Tuhan itu dilakukan dengan ketekunan. Dan Roh Kudus telah memampukan mereka. Dan tentunya Roh Kudus itu juga, saudara, yang bisa memampukan kita untuk tetap bertekun di dalam suatu persekutuan yang indah. Karena itu, penulis Ibrani 10 ayat 25 mengatakan demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati, dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Selanjutnya yang ketiga, Bapak Ibu, Roh Kudus memampukan jemaat bertekun dalam perbuatan kasih. Kisah Rasul tadi mencatat bagaimana cara hidup jemaat mula-mula, terutama di dalam tindakan kasih mereka. Semua orang yang telah menjadi percaya dimampukan untuk tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka dikatakan adalah kepunyaan bersama,
Kisah Rasul 2 ayat 44 yang kita baca tadi. Di sini karya Roh Kudus di hari Pentakosta telah mengubahkan mereka, memampukan mereka untuk tidak lagi hidup sendiri-sendiri, tapi justru hidup di dalam kebersamaan. Tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama di dalam kekudusan. Dari Kisah Rasul pasal 4 ayat 32. Bahkan mereka tidak lagi menyayangi harta milik mereka sendiri, karena mereka rela menjual harta miliknya dan membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Di situ tidak ada lagi orang yang berkekurangan di antara mereka. Ini semua terjadi benar-benar karena karya Roh Kudus yang melimpah dalam kehidupan jemaat mula-mula. Bukan suatu pemberian yang dipaksakan yang mereka lakukan, melainkan suatu perbuatan kasih dengan hati yang tulus dan motivasi yang benar. Mereka bukan memberi dari apa yang tidak ada di kehidupan mereka, melainkan memberi dari apa yang memang ada padanya, sehingga pemberian itu semua dikerjakan dengan sukacita ilahi. Jemaat yang lain pun juga menerima sesuai dengan keperluan masing-masing dan bukan karena keserakahan. Akhirnya dari itu semua, saudara-saudara, kita bisa menyimpulkan karya Roh Kudus di dalam kehidupan berjemaat atau persekutuan umat Tuhan. Yaitu karya Roh Kudus bagi jemaat Tuhan ternyata benar-benar luar biasa. Diawali dengan tadi baptisan Roh Kudus. Mereka juga dimampukan untuk berhikmat berkata-kata dengan bahasa yang baru. Selanjutnya kita juga melihat tadi, jemaat dimampukan untuk hidup bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan, bertekun di dalam persekutuan, dan bertekun di dalam perbuatan kasih. Suatu cara hidup yang benar-benar akan memberkati orang-orang di sekeliling mereka. Dan tentunya kalau itu kita lakukan juga akan memberkati orang-orang di sekeliling kita. Sehingga kita dapat menjadi jemaat yang memiliki gaya tarik bagi banyak orang untuk mengenal Kristus. Seperti jemaat mula-mula yang disukai semua orang, demikian pula kita sebagai umat Tuhan harus dapat menjadi kesukaan banyak orang. Kenapa? Karena ada kasih Allah, karena ada Roh Kudus di tengah-tengah kita. Nah itu, saudara-saudara, izinkan Roh Kudus senantiasa memimpin setiap langkah hidup kita, sehingga kita dapat semakin merasakan indahnya hidup di dalam karya Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, mari kita teduhkan diri kembali. Kita ambil waktu sejenak untuk mempersiapkan diri di dalam doa.
Mari kita berdoa. Allah Roh Kudus, tentunya kami mengucap syukur. Menjelang kami beristirahat, kami boleh tetap dinaungi, kami boleh tetap dituntun, diarahkan, dilindungi oleh Roh Kudus-Mu itu. Ya Tuhan, terima kasih betapa besar kuasa Roh Kudus mengubahkan jemaat mula-mula, sehingga mereka dimampukan bukan hanya setia dalam firman Tuhan, setia di dalam persekutuan, tetapi mereka juga dimampukan untuk berbuat kasih satu terhadap yang lain. Bahkan dari kesetiaan mereka terhadap firman Tuhan, kesetiaan mereka terhadap persekutuan, dan perbuatan kasih yang mereka nyatakan, mereka telah melahirkan gaya tarik yang kemudian melahirkan sukacita dari setiap orang untuk memberi diri kepadamu. Tuhan, biarlah Roh Kudus itu juga yang akan memimpin kehidupan setiap umat percaya secara pribadi-pribadi. Roh Kudus itu juga yang akan memimpin setiap keluarga-keluarga jemaat. Dan Roh Kudus itu juga yang akan terus mengikat kami satu dengan yang lain sebagai pribadi, sebagai keluarga hidup di dalam persekutuan jemaat Tuhan. Biarlah ikatan yang diikat oleh Roh Kudus akan terus menjadikan kami sebagai gereja Tuhan yang mampu menjawab panggilan Tuhan. Malam ini Tuhan, sebelum kami baringkan diri kami di tempat pembaringan kami ingin membawa harapan. Kami tetap ingin berdoa untuk keprihatinan umat manusia yang masih harus menjalani masa pandemi. Sekalipun kami sudah mulai dipaksa untuk kembali ke dalam kehidupan normal, kami harus berani melewati hidup di dalam kehidupan kenormalan yang baru. Tuhan, tolonglah seluruh umat manusia di muka bumi agar hidup tidak berjalan sendiri, tetapi hidup tunduk, taat, dan patuh hanya kepadamu. Teristimewa gereja Tuhan, dimanapun berada, kiranya oleh Tuhan senantiasa dimampukan menjadi gereja yang senantiasa dengar-dengaran akan firman Allah, menjadi gereja yang senantiasa hidup mencintai persekutuan, dan menjadi gereja yang senantiasa mau berbuat kasih. Tuhan, pada malam ini, selain kami menegada memohon perlindungan dan penyertaan di sepanjang istirahat kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang terbaring sakit, baik disebabkan karena usia lanjut ataupun karena penyakit yang diderita. Tuhan, kiranya Engkau menguatkan, Engkau meneguhkan, bahkan Engkau menyembuhkan mereka. Kami juga ingin mendoakan keluarga-keluarga yang berkabung. Ya Tuhan, kiranya di dalam kesedihan, di dalam kedukaan, rasa kehilangan mereka, Tuhan hadir menutupi rasa kehilangan, melipur duka lara mereka, bahkan mengembalikan mereka untuk kembali hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami rindu untuk menyerahkan seluruh jemaat Tuhan dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Roh Tuhan yang memimpin dan melindungi. Terima kasih untuk malam ini. Terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan. Biarlah kami boleh
mengambil saat istirahat malam ini sepenuhnya di dalam penguasaan dan perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Manfaatkan istirahat malam ini sungguh-sungguh menjadi istirahat yang baik, yang membawa pembaharuan kepada kita. Sehingga esok hari jika Tuhan kepercayakan kepada kita hari baru, kita tetap dapat menjalani dengan pengharapan kepada Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita. Sampai berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang.